Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagi pemula, bagian yang ke-40 kali ini, dan sekaligus juga video saya yang ke-890 di channel ini, saya akan membahas tentang ribbon layout atau layout. Seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk. Iya, di hadapan kita telah tersedia satu naskah yang sudah pernah kita kupas di video-video sebelumnya. Tapi yang mau saya sampaikan dan kita fokuskan adalah pada ribbon-ribbon ini. Kita telah menyelesaikan ribbon home dengan tab-tabnya mulai clipboard, font, ya, paragraf, style, dan juga editing. Kemudian ribbon insert kita telah menuntaskan tab-tabnya, ya, mulai dari pages, tables, illustration, kemudian header and footer, text and symbols. Lalu pada video sebelumnya kita juga membahas tentang writing draw, di mana ada tiga tab sederhana yaitu tools, pen, dan juga insert. Convert ini untuk advance ya, jadi kita abaikan. Nah, sekarang kita akan membahas yang disebut writing layout. Perhatikan dari naskah yang kita buat ini, Anda fokus pada yang disebut ruler di atas di sini. Ya, ada ruler di sini, ruler horizontal, ya, dan ruler vertikal yang sebelah kiri ini. Ini kalau kita scroll ke bawah seperti ini, ya, rulernya masih tetap utuh ya, tetap tayang di situ. Nah, yang terkait dengan layout, hubungannya apa dengan eh, ruler? Perhatikan di sini ada yang namanya di dalam layout ada tab page setup. Page setup ini ada beberapa icon mulai dari margin, orientation, size, column, grid, line number, and definition. Nah, yang akan terbahas adalah yang paling ujung terlebih dahulu yaitu margin. Margin itu batas-batas ya. Jadi batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah. Itu. Seperti juga pernah kita bahas tentang header and footer itu juga terkait dengan yang disebut juga margin ini. Kita klik aja margin. Perhatikan kita diberi kesempatan untuk mengatur marginnya itu apakah normal, ya. Kemudian ada margin narrow, margin moderat. Ini semua masing-masing sudah ada ukurannya. Sekarang kita perhatikan posisi untuk margin kita defaultnya adalah margin standar atau normal ya. Kemudian kalau sekarang kita pilih ke misalnya Niro ini kita klik ya. Belum ada perubahan. Kenapa? Karena memang harus ada proses ya. Tidak bisa cepat langsung ya. Tergantung kecepatan komputer juga ini sudah. Ini yang disebut sebagai eh, margin Niro. Moderat seperti apa? Ini moderat. Ya. Margin weight ya, seperti ini. Kemudian margin yang ini. Ini yang disebut sebagai margin mirror. Kemudian juga ada margin office default. Ini akan tampak pada waktu Anda print atau dicetak. Kalau kertas kita itu ternyata mau eh, menghemat, kita pakai yang moderat ini. Jadi batas atas, kiri, dan bawahnya itu dibuat sampai mentok semacam itu.
Lalu yang berikutnya orientation. Orientation itu kalau kita lihat di sini ada dua pilihan yaitu portrait dan landscape. Ini landscape itu tidur ya. Nah, horizontal. Ini kalau saya kecilkan ini, ini orientationnya landscape, sedangkan ini portrait itu. Atau kalau saya perbesar, ini portrait. Atau kalau mau ditampilkan 100%, portrait ya. Kalau kita simak di rulernya, ini mulai titik 0 sampai 18,5 karena dia tadi pilihannya adalah moderat. Ini niru ya, mohon maaf. Niru. Kalau normal seperti ini. Ini normal, perhatikan normal mulai tertayang untuk bagian kiri itu 0, bagian kanannya 15,5. Tetapi kalau kita orientasinya kita buat landscape, dia akan berubah jadi 1 sampai 20,5. Melintang ya, jadi yang namanya landscape itu melintang. Kemudian size ini mirip dengan margin ya, tetapi dia terkait dengan ukuran kertas sebetulnya. Untuk standar karya ilmiah itu adalah yang ukuran letter ini dalam satuan inci. Ya. Kalau kita amati di sini sampai terakhir ini saya blok ya untuk menandai aja. Ini saya kasih warna merah misalnya. Ini ukuran yang disebut dengan batas halaman satunya sampai di sini misalnya ya. Tetapi kalau kita size-nya kita buat A4 tentu dia akan lebih besar. Cakupannya lebih luas. Hmm. Kapasitasnya itu batas kiri bawah, batas bawah itu selisihnya 2,5 sentimeter atau 1 inci. Itu kalau dalam bahasa awamnya ukuran folio atau kuarto bahasa awamnya. Jadi yang kuarto itu adalah yang ukuran size meter ini, sedangkan yang size A4 itu adalah yang folio gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kolom itu membuat kolom. Jadi kalau kita blok dari sini sampai di sini misalnya, atau 3 paragraf saja. 3 paragraf ini kalau kita blok kemudian kita kasih kolom, ini 2 kolom kanan kiri. Kalau tree ya 3 kanan kiri dan 1 lagi. Lalu left itu yang seperti itu tetapi yang kiri lebih pendek. Kalau right itu yang kanan lebih pendek. Lalu yang disebut Molker rules itu adalah seperti yang tadi, tetapi dia memberi kesempatan kepada kita untuk melihat previewnya terlebih dulu. Salah satunya dia ada pilihan line between di sini. Misalnya to line between, maka antara kolom yang pertama dan kedua ada terusnya. Atau kalau kita buat tree ya, 1 dan 2 dan 3 ada kolom. Itu. Kemudian eh, terkait dengan insert break ini, nah break itu page break ya. Misalnya kursornya kan berkedip di sini untuk menandai biar mudah ya. Ini saya kasih warna biru misalnya. Perhatikan warna biru dan hitam dan merah ini masih dalam satu halaman. Perhatikan di sudut kiri bawah di sini page one. Tetapi kalau kita break, page break, maka halaman yang hitam di bawahnya biru tadi akan turun ya. Itu yang namanya page break. Itu mirip dengan insert page break ini sama ya, sama fungsinya sama. Kemudian
untuk line number ini seperti kalau kita insert line number. Nah, line number ini tetapi dia memberi baris keberapa teks kita. Ini akan lebih mudah kalau kita netralkan dulu kolomnya ya. Jadi caranya bagaimana ya? Ini kita blok biasa ya. Kita blok biasa. Kemudian kolomnya kita buat. Nah, kemudian kalau kita blok semua, Ctrl A gitu ya. Di sini di dalam layout kalau kita pilih line number continuous. Ini setiap baris itu dikasih angka di sebelah kiri. Baris keberapa, termasuk spasi kosong dikasih. Lalu manfaatnya untuk apa? Tujuannya kalau ada editing atau ada misalnya kita membaca suatu narasi dalam bentuk tulisan atau teks, kalau ada masukan yang error misalnya ya kita bisa menanyakan garis keberapa gitu. Sehingga ini kalau ada 8 9 ya, 9 lembar sampai baris terakhir di ini ya, sampai baris ke 82 gitu. Tujuannya itu untuk memudahkan eh, korektor ya kepada yang ngetik. Misalnya kita melakukan kesalahan atau ada instruksi supaya itu baris ke katakanlah 33, nah baris ke 33 ini. Nah tinggal ditambah kata beberapa dan seterusnya. Lalu yang berikutnya nih silahkan continuous itu berurutan. Kalau non berarti tidak ada. Hilang. No. Non itu dari kata no one, artinya tidak satu pun. Nah, silakan ini nanti bisa diuji cobakan sendiri. Tentang yang lain-lain saya kira eh, tidak tahu dipakai, tidak perlu diamati ya, karena lebih ke advance dan bahkan orang-orang yang sering pakai itu jarang pakai itu. Ini yang kita kupas pada tayangan sekarang ini yaitu layout page setup. Jadi layout page setup. Nanti di dalam video berikutnya saya akan menjelaskan tentang layout paragraf. Nah, paragraf di sini tentu beda dengan paragraf yang ada di dalam home. Beda pengertiannya. Memang kalau tidak dikupas satu persatu semacam ini ada mirip-mirip ya, terutama kalau kita terkait dengan layout itu ya. Layout itu sendiri ada layout di sini. Nanti pada waktu Anda masuk ke table misalnya, di dalam table itu nanti juga ada layout. Nah, ini layout itu contoh aja ya. Artinya kita harus paham tab-tab maupun icon-icon itu berada di mana. Karena bisa sama persis, bisa beda, tetapi mirip-mirip gitu. Ya, demikian sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam video berikutnya nanti kita akan membahas eh, layout paragraf. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silakan like and share supaya banyak relasi teman yang bisa memanfaatkan juga pengetahuan ini untuk meningkatkan kinerja mereka supaya semakin efektif dan efisien. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Maka jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.